Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Surahno. Kemudian untuk belajar kali ini, sebelum saya mulai, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan umur bagi kita semua. Semoga umur kita senantiasa bermanfaat. Kemudian sebelum kita mulai belajar kita, mari kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya dengan bacaan itu Allah senantiasa bukakan pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah, agar ilmu-ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Marilah kita mulai dengan belajar kita. Kita akan belajar tentang partikel penyusun-penyusun atom, kemudian bagaimana menentukan proton, elektron, dan neutron, kemudian mempelajari isotop, isobar, dan isoton, dan juga menentukan rata-rata dari isotop suatu unsur. Langsung saja kita mulai dari indikator yang pertama, yakni mempelajari partikel-partikel penyusun atom. Atom tersusun atas diantaranya adalah elektron, yang lambangnya adalah E seperti ini. Kemudian muatannya negatif 1. Kemudian dalam atom tersebut juga tersusun atas proton yang lambangnya P, muatannya adalah positif 1. Kemudian ada neutron yang lambangnya N, ini masanya 0, kemudian muatannya plus 1. Kalau kita lihat seperti ini, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kemudian elektron mengelilingi berada di luar inti. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson dengan eksperimen yang dinamakan sinar katoda. Sifat-sifat sinar katoda merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memiliki sifat-sifat cahaya dan sifat materi, kemudian merambat lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Tidak bergantung pada jenis gas dan jenis elektroda, kemudian bermuatan negatif, sehingga medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katoda tersebut yang disebut dengan elektron. Maka J.J. Thomson menemukan elektron. Percobaannya dengan alat, gambarnya seperti ini. Lanjut. Kemudian, berapakah muatan elektron? Kemudian elektron itu sebesar muatannya berapa? Ini lebih lanjut oleh Millikan menemukan muatan elektron, yakni sebesar minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom melalui percobaan tetes minyak. Nah, percobaannya gambarannya adalah seperti ini, seperti gambar yang di samping ini. Jadi sekali lagi, elektron muatannya adalah diberi tanda min 1. Nah, berikut proton ditemukan oleh Goldstein atau Rutherford
yang pada tahun 1885 melalui percobaan tabung gas berkatoda atau tabung Crookes. Kemudian yang gambarnya tabung Crookes tersebut seperti ini. Sifat-sifat anoda, maksudnya sifat-sifat sinar anoda bermuatan positif karena dapat dibelokkan ke medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Kemudian merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Kemudian perbandingan E per M bergantung pada gas yang diisikan pada tabung. Kemudian ukuran partikel sinar anoda bergantung pada jenis gas dan jenis gas dalam tabung. Kemudian muatan proton adalah plus 1 atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Semakin besar massa partikel, sinar anodanya semakin sukar dibelokkan. Berikut. Oleh Rutherford dengan percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas didapatkan hasil sebagai berikut. Pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfa diteruskan atau menembus lempeng emas. Sebagian kecil saja yang dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Ini hamburan sinar alfa dilewatkan pada emas. Ini layar yang bisa terpendar kalau terkena sinar alfa ZNS. Kemudian ini gambarannya atom-atom tersusun atas seperti ini. Maka banyakkan sinar diteruskan. Berikut. Selanjutnya adalah neutron. Neutron pada tahun 1930 yang namanya Becker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom berilium atau Be. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan yang disebut dengan neutron. Maka dari percobaan ini ditemukanlah neutron. Ini adalah rangkuman yang terdiri dari partikel-partikel atom tersebut. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, masanya, satuan massa atomnya 0, kemudian muatannya -1, lambangnya E. Kemudian proton ditemukan oleh Goldstein, masanya 1, muatannya +1, lambangnya adalah E. Kemudian neutron ditemukan oleh Chadwick, masanya 1, kemudian muatannya 0, lambangnya P11. Nah, demikian. Saya lanjutkan. Kita akan belajar setelah partikel atom bagaimana kita mempelajari nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, ataupun disebut dengan isoelektron.
Selanjutnya, yang pertama nomor atom dilambangkan Z. Nomor atom dilambangkan Z. Menunjukkan jumlah proton. Kemudian pada atom yang netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian pada ion, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton dikurangi muatan, atau sama dengan nomor atom dikurangi muatan. Nah, pada kation atau ion positif, jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya. Proton muatan positif, elektron muatan negatif. Jadi pada kation positifnya lebih besar daripada negatifnya. Pada anion, jumlah proton kurang dari jumlah elektron. Positifnya kurang dari atau lebih kecil dari elektronnya. Nomor massa dilambangkan dengan A. Nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nomor massa menunjukkan jumlah nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Nah, jadi seperti ini. X itu adalah simbol atau lambang atom. Kemudian A tadi adalah nomor atau massa atom atau nomor massa. Kemudian Z adalah nomor atom. Nah, seperti ini keterangannya. A, Z, A nomor massa, Z adalah nomor atom. Z menunjukkan juga jumlah proton. X adalah lambang unsur. Contoh misalkan F seperti ini. F dengan nomor atom 19, nomor massa, F nomor atomnya 9, nomor massanya 19, maka berapakah jumlah elektronnya? Elektronnya adalah 9. Kemudian massa atomnya 19, kemudian jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, maka neutronnya adalah 19 kurangi 9 sama dengan 10. Nah, bagaimana kalau yang tidak netral? Nah, bagaimana yang tidak netral? Ini ada menentukan jumlah proton, elektron, dan pada kation atau anion. Ion terdiri atas kation yang bermuatan positif, anion yang bermuatan negatif, seperti penjelasan sebelumnya. Jadi kalau netral berarti positifnya sama dengan negatifnya. Kalau sudah menjadi kation bermuatan positif, maka jumlah positifnya lebih besar daripada negatifnya. Positif proton, negatif elektron. Contohnya Na+, Ca2+, Fe3+. Ini semuanya adalah protonnya lebih banyak, lebih besar daripada elektronnya. Kemudian anion. Anion adalah ion atau atom yang sudah tidak netral lagi. Nah, kalau muatannya negatif berarti jumlah negatifnya lebih besar daripada jumlah positifnya. Contohnya adalah Cl. Cl-1, O-2, N-3. Nah, contoh soal. Diketahui Na nomor atomnya 11, nomor masanya 23, dan O nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Tentukanlah jumlah proton, elektron, neutron dari ion berikut. Nah, A, Na, B, O, C, Na+, D, O2-. Maka jawabannya adalah untuk A.
Jawabannya untuk A, Na, jumlah protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Nah, di sini protonnya adalah 11. Elektronnya 11 pula. Kenapa? Karena dia netral. Jumlah positif sama dengan negatif. Kemudian neutronnya adalah selisih antara massa atom dan nomor atom. Jadi 23 dikurangi dengan 11. Maka jawabnya adalah 23 dikurangi 11, maka jawabnya adalah 12. Kemudian yang B, sama caranya. O, jumlah protonnya berapa? Nah, nomor massanya, nomor atomnya sudah diketahui. Maka tinggal kita lihat nomor atomnya 8, berarti protonnya sama dengan 8. Kemudian elektronnya, karena dia netral maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka sama dengan 8 pula. Kemudian neutronnya selisih antara nomor massa dan nomor atom. Nomor massanya 16, nomor atomnya 8. 16 dikurangi 8 berarti jawabnya adalah 8. Kemudian yang C, untuk Na ini sama dengan Na ini, cuma di sini Na plus 1 artinya dia kekurangan 1 elektron. Maka yang berbeda hanyalah jumlah elektronnya saja. Maka semuanya sama kecuali elektron. Jadi P sama dengan 11. Kemudian N, E sama dengan, karena ini kehilangan 1 elektron, tadinya 11 maka tinggal 10. Nah, 10. Kemudian neutronnya berapa? Nah, neutronnya tetap sama, 12. Oke. Kemudian yang D, untuk O2 minus, maksudnya 2 minus itu. Nah, maka hampir sama dengan O netral, cuma di sini 2 minus artinya O ini sudah ketambahan 2 elektron. Jadi elektronnya berlebih. Lebihnya berapa? 2. Maka elektronnya di sini saya tulis elektronnya yang tadinya 8 menjadi 10. Nah, proton dan neutronnya tetap sama. Proton sama dengan 8. Neutronnya sama dengan sama 8. Demikian. Jadi perbedaannya antara netral, positif dan negatif, yang berbeda hanya jumlah elektronnya saja. Yang lain tetap, proton, neutron tetap, karena dia berada di dalam inti, maka tidak mudah untuk berubah. Oke. Selanjutnya, ini kita akan pelajari indikator berikutnya. Apa itu isotop, apa itu isobar, dan apa itu isoton. Nah, perhatikan. Isotop ini adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Jadi yang jelas atomnya sama. Contoh N di sini dengan nomor atom 7, nomor massanya ada yang 15, 14, nah dan 15, jadi nomor massanya berbeda. Kemudian yang namanya isobar atau isoton dulu. Isoton itu sama
sama neutronnya. Atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Nah, ini K dengan Ca. K 1939, Ca 2040. Nomor atom dan nomor massa berbeda, tetapi selisihnya atau neutronnya sama. Selisih antara massa atom dan nomor atomnya sama-sama 20, maka dia merupakan isoton. Kalau isobar, nah kebalikan dari isotop. Kalau isotop berarti protonnya yang sama, isotop P-nya sama. Kalau isotopnya nomor atomnya sama, isobar kebalikannya. Jadi nomor massanya yang sama, protonnya yang berbeda. Maka atom-atom yang mempunyai nomor atom yang nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda. Misalkan di sini. Contohnya adalah C dengan N. Nomor massanya sama. Jadi 15 15. Kemudian kalau C nomor atomnya 6, N nomor atomnya 7. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang namanya isoelektron adalah atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepas atau menangkap elektron. Misalkan Na+ dengan F- nanti akan menjadi sama. Jadi karena melepaskan dan menerima, maka jumlah elektronnya menjadi sama walaupun unsurnya berbeda. Nah, contoh latihannya adalah seperti ini. Di sini nah, nuklida berikut ini ada H12, H13, He23 dan seterusnya. Tentukan mana yang merupakan isotop, isobar dan isoton. Maka tadi isotop adalah yang mempunyai proton yang sama atau nomor atom yang sama. Maka kita bisa jawab di sini isotop. Nah, yang mempunyai nomor atom yang sama. Ini antara H dengan H. Yang jelas kalau isotop unsurnya sama. Jadi yang pertama bisa saya sebutkan di sini jawabnya adalah H. Nah, H nomor atomnya 1, nomor massanya 2 dan H dengan nomor atom 1, nomor massanya 3. Ini adalah isotop. Ada lagi yakni C. C 6, nomor atomnya 6, nomor massanya 13. Nah, satunya C, nomor atomnya 6, nomor massanya 14. Nah, masih ada lagi Cl. Ini nomor atomnya 17, nomor massanya 36. Dan Cl nomor atomnya 17, nomor massanya 37. Oke. Kemudian yang isobar, nah cari yang nomor massanya sama. Nah, ini nomor massanya sama ini, walaupun atomnya berbeda. Nah, ada lagi enggak? Nah, yang pertama adalah ini H13 dan He23. Ingat, nomor massanya sama. Oke. Cari lagi yang nomor massanya sama. Ada nggak di sini? Nah, ternyata antara C dengan N nomor massanya sama. Berarti di sini antara C nomor massanya 14, nomor atomnya 6, dan satu lagi N 14, nomor massanya
Sini nomor atomnya 7. Nah, untuk isoton, karena dia sama neutronnya, maka kita harus tentukan dulu neutronnya masing-masing ini. H12 berarti selisihnya 1, 2 dikurangi 1. Ini 2, 3, maka 1 juga. Ini maaf, 1, 3 berarti ini selisihnya 2. Kalau ini selisihnya 1, 6, 13, maka 7 selisihnya. 6, 14, maka 8. 17, 36, 19. 17, 37 berarti 20. 7, 14, 7. Kemudian 11, 23, 1, 2, 12. Kemudian ini 14 kurangi 12, 12 pula. Nah, maka yang sama neutronnya mana? Nah, ini ya sama ini. Ini dengan ini sama. Kemudian 7 dengan 7 sama. Nih. Kemudian 12 dengan 12. Nah, ada 3 pasang isoton. Yang pertama adalah H12 dan HE 23. Yang kedua adalah C613 dan N714. Yang ketiga adalah antara Na dan Mg. Nah, di sini sama-sama 12. Kita lanjutkan. Massa atom relatif adalah merupakan massa rata-rata. Massa rata-rata satu atom unsur X dibandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Nah, maka seperti ini. Ini adalah merupakan ada isotop oksigen, ada 3 isotop, maka di sini massa atomnya relatif. Relatif maksudnya bisa dicari rata-ratanya. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. Nah, maka kalau massa atom relatif definisinya seperti ini. Tetapi kalau mencari rata-rata massa isotop itu caranya seperti ini. Jadi di antara prosentase dan massanya dikalikan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Contohnya seperti ini. Ini unsur Cl di alam terdiri dari 2 isotop dengan kelimpahan 75%. Isotop Cl35, kemudian 25% isotop Cl37. Tentukanlah massa atom relatif Cl tersebut. Jawabnya nih. Massa atom relatif prosen kali massanya. Jadi kalau saya tuliskan rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini jadi massa rata-rata. Jadi rumusnya adalah massa rata-rata isotop suatu unsur X
Nah, sama dengan M1 kali P1 ditambah M2 kali P2. Nah, M1 itu apa? M1 adalah massa isotop 1. Nah, ini massa isotop 1. Kalau M2 berarti massa isotop 2. Massa isotop 2. Kemudian kalau P1 adalah prosentase isotop 1. Kalau P2 berarti adalah prosentase isotop 2. Nah, seperti itu. Maka ini ya, ArCl yang dicari, maka prosen kali 30 kali masanya 35. Kemudian prosen kali 37. Nah, di sini 75% kali 35 SMA. 25% kali 37. Nah, maka dijumlahkan 0,75 kali 35 plus 0,25 kali 37. Maka didapatkan 26,25 dan 9,25 dijumlahkan 35,5. Nah, demikian. Lanjut. Nah, kalau dibalik sekarang, unsur Cl memiliki dua isotop, yakni Cl35 dan 37. Jika massa atom relatifnya 35,5, maka tentukanlah kelimpahan masing-masing isotop tersebut. Nah, jawab. Nah, ini harus dimisalkan. Misal, kelimpahan Cl35 misalkan adalah X persen. 37 berarti harus 100. Kenapa 100? Karena persentase isotop itu jumlahnya 100, maka 100%. Maka di sini kalau yang satunya X, maka yang satunya harus 100 min X. Gitu ya, persen. Nah, tadi rumusnya dituliskan dulu. Massa rata-rata isotop Cl, rumusnya adalah M1 kali P1 ditambah M2 kali P2. Nah, massa rata-rata isotop diketahui di sini adalah 35,5. Nah, di sini 35,5. Maaf, ini salah nih. Ini harusnya adalah C. Maksudnya CL bukan K. Sama dengan M1-nya adalah nih. Massa dari isotop 1 itu 35. Persentasenya adalah ini. Nah, P1 adalah X per 100. Kemudian massa 2 adalah 37 kali, nah tadi persentasenya adalah 100 min X persen. Persen itu bisa ditulis per 100. Maka secara matematika kalau penyebutnya sama, saya bisa tulis menjadi 1. Ini seperti ini. Nah, maka ini 35 kali X, 35X plus ini dikalikan 3700 min, ini 37 min X, 37 kali min X jadi min 37X. Nah, seperti ini. Ini masih tetap 35,5. Kalau ini 100, kita kalikan ke sana, kali silang, ini sama dengan per 1 ya. Ini dikali silang, maka akan menjadi 3550. Karena kali 100, ini dengan ini, nah maka disatukan 35 dengan min 37, maka saya satukan menjadi min 2X. Kemudian 3700 masih tetap. Oke. Seperti ini. Min 2X saya bawa ke kiri menjadi 2X. Nah,
3550 saya bawa ke kanan menjadi negatif, maka 3700 3.700 dikurangi 3.550 akan menjadi 150. Nah, maka X-nya berapa? X-nya adalah 75. Maka dengan demikian terjawab sudah, yakni P1 itu adalah 2 P1 yang 35%, maka ini jawabnya adalah 75% yang isotop Cl35. Sedangkan P2, nah 100 dikurangi 75, maka sama dengan 25%. Maka kelimpahan Cl yang isotop 37 adalah 25%. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka demikianlah hitungan-hitungan yang harus kalian pahami supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang akan kalian kerjakan berikutnya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.